Kalau saya tuliskan di sini, nah saya tuliskan pakai pakai apa namanya, PowerPoint ya. Nah, SWR sama dengan satu, harusnya begini SWR itu ya. Jadi bukan RC. Aduh, saya lupa lagi. Dulu itu sempat saya minta untuk diganti, tapi belum saya cek lagi. Harusnya diganti ini ya, sebelum dibagi gitu. eh nah, yang ini nih, sorry, plusnya di atas ya. Kemudian eh apa namanya? Nah, ini plusnya di atas, minusnya di bawah. Kebalik sedikit. Kayak gini, minus. Nah, koefisien fleksi sendiri ada ZL minus Z0 dibagi S dibagi dengan ZL plus Z0. Jadi maksudnya, nah, jadi kalau misalkan ini saluran, nah ini saluran, kemudian ini antena, ya. Saluran itu impedansi salurannya Z0. Si antena dianggap sebagai beban ZL, kadang-kadang disebut juga sebagai ZA, gitu. Di mana terjadinya koefisien refleksi ya di sini, ya di feed point di sini, ya sambungan antara saluran ke antena itu namanya feed point. Di situ terjadinya koefisien refleksi itu, ya. Nah, sementara di modul satu tadi itu ada em, modul yang sudah tersedia di situ, bisa menunjukkan nilai SWR, ya. Cuman masih berbentuk analog. Jadi seperti jarum, multimeter analog yang lama. Coba kita lihat, ya. Ini harus diperbesar. Kita lihat ya. Eh, ini kok tiba-tiba sudah sampai ke tuner ini modul satu mana nih? Nah, ini nih. Saya besarin ya. Nah, itu. Ini masih di sini nih. Ini nih masih apa? Analog gitu. Nah, nanti yang perlu Anda perhatikan ya, harus hati-hati adalah di sini itu eh, ada apa namanya? Nih nih. Yes. Nah, tiga buah saklar ini penting. Hati-hati ketika mengubah-ubah ini. Ya, di situ ada petunjuknya. Ya, ada petunjuknya di modul itu. Jadi kapan kita menggeser saklar yang sebelah kiri, yang tengah, dan yang kanan. Ya, artinya sebelum kita lakukan pengukuran perlu pelaksanaan kalibrasi dulu. Ketika dikalibrasi itu di sini ada penunjukan dan di saklarnya itu ya. Itu selalu harus kalibrasi dulu. Dan nanti juga kalau misalkan ada apa namanya pengukuran menggunakan eh, vektor network vector analysis ya, VNA ya, vector network analyzer. Ya, itu yang harus dilakukan pertama kali adalah dikalibrasi, baru bisa dilakukan pengukuran antenanya. Itu ya. Hati-hati, sekali lagi, cuma saya perlu tahu dulu dari asisten, kalau modul amplifier UHF-nya masih bagus atau sudah rusak lagi itu. Loh, udah rusak belum? Masih bagus apa enggak nih?
Nah, beban ini itu 50 ohm ya. Beban apa namanya? Beban dari mana kok menghilang? Dummy load tadi ya. Mana dummy load-nya tadi? Dummy load-nya tadi di gambar diagram blok. Nah, ini 50 ohm ini ya. Dummy load di sini modul beban itu adalah 50 ohm ya. Karena dia sudah standar. Nah, nanti hati-hati dari modul SWR power meter tadi itu terhubung langsung ke 50 ohm seolah-olah antenanya itu mempunyai impedansi antenanya 50 ohm gitu maksudnya ya. Sementara eh, yang menghasilkan sinyal transmitternya itu menggunakan modul UHF ya, modul UHF. Maksudnya power di sini itu power supply ya, hati-hati. Ini bukan power amplifier bukan. Power amplifiernya itu di sini di UHF ini, di pemancar UHF ya. Jadi kita memanfaatkan modul pemancar UHF sebagai transmitter sinyal ya. Frekuensi UHF sekitar 400 MHz ya. Di atas itu sedikit lah. Gitu ya. Ya nanti ketika menghubungkan betul-betul kabelnya itu harus eh, kencang. Maksudnya kencang tuh nggak usah pakai kunci pas ya. Kalau pakai kunci pas nanti malah dol konektornya malah jelek hasilnya. Jadi cukup pakai tangan tapi dipastikan kencang gitu ya. Nah, kemudian percobaan kedua si Damilo tadi diganti dengan antenanya tersedia di lab. Nah, cuman sudah saya berikan materi yaitu tentang rangkaian penyesuaian impedansi namanya stub ya. Ada di materi terakhir kuliah ya. Stub tuh kayak gini. Nah, ini stubnya bisa short, bisa open. Nah, cuma kita tidak tahu yang di dalam modul pudak itu apakah short atau open. Ya, cuman Anda hanya tinggal memutar knob. Tujuan knob itu adalah untuk mengatur-ngatur panjang ini L sampai diperoleh SWR yang terbaik mendekati 1 ya. Jadi ketika Anda melakukan percobaan ini, usahakan Anda putar-putar si stubnya. Bentuknya apa sih? Nah, ini. Ini kan yang di bawah ini yang buat muter nih, ya. Muternya seperti bukan bukan putar kiri kanan, tapi bukan apa namanya? Memutar seperti tombol tombol apa sih? Tombol radio yang sirkular bukan ya, tapi ini mendatar. Jadi bukan muter begini, tapi muternya itu hanya muncul di bagian depan, jadi kita hanya menggeser kiri, geser kanan gitu. Nanti otomatis ya yang di sini nih, ini tuh akan naik turun ya. Ini menunjukkan L ya, panjang dari si stub. Sampai Anda sambil melihat SWR meternya. Ya, cari panjang L dari stub itu yang menghasilkan SWR terbaik, yaitu yang mendekati 1. Gitu ya. Jadi Anda harus memutar dari bawah sampai ke atas, si petunjuk ininya. Di sini ada petunjuknya. Ketika diputar dia naik turun, ya dari bawah terus ke atas, atas ke bawah, sambil Anda memperhatikan monitor nilai panjang ke berapa. Ya ini kan ada panjang 0 mm sampai 100 mm ya. Itu yang menghasilkan SWR terbaik, yaitu yang modul 1 ya. Nah, masih manual ini bentuknya. Jadi bentuknya masih kayak multimeter biasa ya. Dan di sini ada kalibrasi. Oke ya. Nah, perangkat ini bisa ngukur daya juga bisa ngukur SWR tergantung saklar yang tadi itu. Jadi, nah ini dia ya. Jadi kalau Anda ingin mengukur daya, maka saklar yang di tengah ini Anda harus Anda geser ke atas. Kalau ingin mengukur SWR, kirim ke bawah.
Nah, awal-awal pertama kali mau ngukur harus di tengah-tengah, yaitu kalibrasi. Nah, range-nya Anda harus pastikan paling atas dulu, 200 watt dulu, kalau mau mengukur power daya. Ya, nah yang paling aman Anda letakkan 200 watt dulu. Kalau ternyata jarumnya ini simpangannya kurang besar, ya Anda turunkan ke 20 watt. Nanti tanyakan ke asisten, daya dari UHF transmitter itu berapa watt. Seandainya UHF transmitter itu dayanya masih 20 watt ke bawah, nah, Anda skala range-nya itu simpan di 20 watt sudah aman, gitu ya. Oke. Nah, di bagian kanan ada saklar ref forward off. Jadi kalau Anda ingin mengukur eh, koefisien refleksi, ya Anda eh, bagian powernya ini Anda simpan di ref. Ref itu reflection, ya, sinyal yang dipantulkan. Forward itu sinyal yang dikirim. Jadi kalau Anda ingin mengukur berapakah sinyal yang dikirim oleh UHF transmitter, simpan saklar powernya ini di tengah. Setelah itu kan nanti ada nunjukkan ini berapa, ya. Nah, setelah itu kalau ingin mengukur berapakah sinyal yang dipantulkan, geser ke paling atas, ya, untuk saklar power. Itu nanti Anda bisa menghitung koefisien refleksi, ya, bukan SWR, ya. Nanti Anda bisa bandingkan, ya, antara penunjukan SWR di sini dengan menunjukkan daya reflection dan daya forward, baru nanti Anda bisa bandingkan betul nggak sih hubungan antara SWR dengan koefisien refleksi. Jadi yang saya tuliskan tadi di sini. Nah ini. Jadi kalau koefisien refleksi itu ini simbolnya, kalau SWR yang ini. Jadi kalau langsung ingin tahu SWR-nya ya sudah pakai aja yang ini, ya. Jadi saklar powernya Anda off-kan, saklar fungsi ya, functionnya Anda simpan di SWR. Nanti penunjukan panel meternya itu menunjukkan SWR. Oke, tapi kalau Anda ingin mengukur koefisien refleksi, maka saklar function itu Anda simpan di power. Barulah saklar power Anda bisa gunakan untuk mengukur daya reflection dan daya forward. Nanti Anda bisa peroleh koefisien refleksi. Jadi itu tujuannya ya, bedanya. Nah, untuk yang kalibrasi ini, Anda ikuti saja petunjuknya di sini. Intinya, kalau Anda ingin mengukur, wajib lakukan pertama kali kalibrasi dulu. Baru bisa Anda mengukur SWR atau power. Gitu ya. Oke, ini yang modul 1. Saya pikir ini sudah. Untuk yang ini semuanya ada tata caranya ya. Dan hati-hati, Anda harus untuk praktikum ini harus diawasi oleh asistennya, ya, benar enggaknya. Jadi mungkin kalau praktikum pertama hari apa ini, asisten? Halo, Hari Kamis, Pak. berarti saya minta nanti mungkin hari Senin saya akan nengok dulu ke lab riset, ya. Saya pastikan modulnya sudah berjalan dengan baik, sekaligus mentoring lah ya ke asisten. Karena saya perlu pastikan jangan sampai pelaksanaan praktikum antena ini eh, ada alat atau modul yang tidak jalan di pertengahan. Nah, ini bahaya. Oke ya. Oke, kita masuk ke modul 2. Untuk modul 2, modul 2 itu adalah kaitannya dengan hampir sama dengan modul 1, tapi kita langsung khususkan antena yang tersedia di situ langsung. Jadi antena yang tersedia di modul PUDAK itu adalah antena, ada beberapa tipe. Yang pertama dipol,
ya, setengah lambda. Kalau disebut dipol berarti setengah lambda. Ada antena Yagi Uda, itu sebenarnya antara dipol tapi ada reflektor dan direktornya. Ya, ada 4 elemen, berarti satu elemen reflektor, satu elemen driven, dan 2 elemen direktor. Nanti tinggal dibandingkan antena dipol biasa dengan antena dipol yang sudah pakai direktor dan reflektor atau nama lainnya antena Yagi 4 elemen. Ya, jadi cara pengukurnya kalau di modul ini masih menggunakan modul budak, ya. Sebenarnya tujuannya bukan apa-apa karena antena yang tersedia itu memang sudah dicocokkan dengan UHF transmitter frekuensinya gitu. Jadi tidak apa namanya ya menyesuaikan dengan modul yang sudah ada. Seandainya misalkan suatu saat ketika nanti minggu depan saya cek UHF transmitternya nggak jalan, ya kita bisa lakukan pengecekan pengukuran antena bisa langsung menggunakan VNA mobile yang kecil, yang mini, yang pakai laptop ya, ada di situ. Dan itu bisa sampai 1 GHz. Jadi untuk frekuensi antena dipol dan Yagi Uda yang tersedia itu bisa dipakai menggunakan VNA yang mobile tadi, yang kecil ya, yang pakai laptop. Jadi bukan VNA yang besar ya, bukan. Jadi untuk modul 2 itu sebenarnya, nah ini adalah contoh antena Yagi. Ya, jadi ada satu reflektor yang ini, yang tengah driven, dan yang 2 direktor. Gitu. Oke. Saya memang harusnya nih saya sempatkan untuk mentoring dulu ya, untuk melihat modulnya masih jalan apa enggak. Untuk yang modul 3 itu kaitannya adalah melakukan perancangan antena microstrip. Jadi mohon maaf Pak Reza, mungkin untuk yang modul 3 ini nanti akan ada sedikit apa namanya, bisa dianggap apa ya, sedikit modifikasi ya. Jadi untuk modul 3 antenanya dibuat sendiri oleh mahasiswa ya. Ya, Dan Pak. ini merupakan bagian dari tugas besar antena. Jadi untuk mata kuliah antena tidak ada ujian akhir, yang ada adalah merancang dan membuat fisiknya antena. Adapun jenis antenanya akan saya WA ya hari Senin nanti ke masing-masing KM. Ya, baik kelas A maupun kelas B, dan harus membuat antena fisiknya. Jenis antena dan frekuensi kerjanya saya akan tentukan. Nanti mahasiswa membuat, ya ini sifatnya grup ya, 2 orang. Hasilnya harus diukur menggunakan PNA yang seandainya frekuensinya masih di bawah 1 giga bisa menggunakan PNA yang mobile, yang kecil. Tapi saya lebih senang kalau menggunakan VNA yang besar ya Pak. Soalnya kelamaan setahun nganggur, takutnya dihuni semut-semut lagi, nanti rusak lagi itu. Baik, Pak. Jadi harus dipakai gitu VNA-nya. Jadi untuk modul 3 antenanya akan saya tugasi setiap grup berbeda-beda semuanya, frekuensi kerjanya beda, dan harus mengukur. Jadi untuk tugas besar ini, laporan perancangan menggunakan CST itu adalah pengganti ujian akhir. Adapun membuat antena fisiknya dan diukur itu adalah pelaksanaan praktikum modul 3. Gitu. Sama membuat laporan juga. Oke ya. Jadi pertama adalah laporan menggunakan CST, itu adalah pengganti ujian akhir antena. Sementara pengukurannya di antena fisik yang sudah dibuat oleh masing-masing grup itu adalah merupakan modul 3 praktikum antena. Itu juga dibuat laporannya. Mungkin gitu Pak Reza. Baik, Pak Sofyan. Mungkin kalau VNA besar, Pak, ada mentoring dulu, Pak. Soalnya kan
terakhir kemarin asistennya udah regenerasi semua. Iya, waduh. Ya nggak apa-apa, nanti hari Senin sekalian lah. Iya Pak. Sekalian saya ngecek modul PUDAK untuk praktikum modul 1 dan 2 dan untuk apa namanya mentoring untuk penggunaan PNA. PNA yang besar. Ini gitu aja Pak Reza. Terima kasih Pak Sofyan. Iya. Baik, saya stop share ya. Terakhir untuk PNA besar itu Pak sempat digunakan untuk pengukuran TA, tapi itu Agustus tahun kemarin sih Pak. Jadi habis itu nggak pernah dibuka lagi. Iya. Nggak apa-apa, nanti sekalian saya ngecek hari Senin saat mentoring. Kalau masih bisa dipakai, ya sih sebenarnya sih bisa sih karena dia kan basisnya itu kan seperti desktop komputer biasa aja, ada softwarenya di dalamnya. Cuma gitu. Baik Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada mungkin cukup Pak Reza ya. Baik Pak Sofyan. Jadi nanti untuk modul terakhir yang dialihkan ke praktikum ke hardware ya Pak ya berarti. Iya, hardware Pak. Mungkin sekian. Saya izin tutup Pak responsi dari praktikum antena hari ini dengan Bapak Sofyan Basuki. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Eh, Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. salam. Ya, saya leave ya. Mangga Pak. Ya. Oke, baik. Saya lanjut ya sedikit. Ini sudah masuk maghrib. Jadi nanti kalau kalian lihat modul praktikum itu namanya di modulnya adalah praktikum telekomunikasi 1 ya. Jadi di sini eh, modul praktikum yang sudah digunakan saat praktikum nanti itu kita sudah mengadopsi materi dari kurikulum baru ya. Jadi sebenarnya beberapa mata kuliah termasuk praktikum di TTI itu sudah menerapkan kurikulum baru kalau dari sisi materi ya. Cuman nama mata kuliahnya termasuk nama praktikum masih menggunakan nama yang lama. Ya, misalnya kalau praktikum kan kalian masih ada 2 ya, antena dan siskom. Nah, nanti itu berlaku mulai tahun berikutnya, itu namanya adalah praktikum telekomunikasi 1 dan 2 ya. Yang mana praktikum telekomunikasi 1 itu di semester genap dan telekomunikasi 2 itu di semester ganjil ya. Jadi tahun depan kemungkinan praktikumnya itu namanya telekomunikasi 2. Nah, jadi misalnya kalau ada yang menanyakan, Pak, kenapa di modulnya namanya praktikum telekomunikasi 1, sedangkan yang di SKS antena maupun siskom. Nah, itu sebenarnya dari sisi konten sama ya. Jadi antena dan siskom itu digabung dalam satu modul, ditambah ada percobaan baru yang akan diterapkan di praktikum di Lab TTI untuk praktikum telekomunikasi 1, yaitu nanti ada percobaan menggunakan IoT ya, dan juga ada cloud computing, dan yang terakhir ada manajemen bandwidth ya, yang mana dari ketiga praktikum ini baru ya, ininya sebelumnya nggak ada di praktikum di Lab TTI. Nah, jadi ini baru dimasukkan ke di semester sekarang. Ini tujuannya adalah untuk apa namanya, penyesuaian sama kebutuhan jenjang karir kalau nanti lulus ya. Jadi eh, kebanyakan praktikum itu masih kurang kalau dari sisi informasi, makanya materi praktikum itu ada yang dirombak lagi di kurikulum baru. Jadi nanti ada praktikum baru tadi yang saya sebutkan ya, IoT, cloud computing sama manajemen jaringan. Mata kuliah kan sudah ada ya, cloud computing dengan Pak Ade, ya, IoT juga ada, dan manajemen jaringan juga ada. Nah, tapi praktikumnya yang baru ada di semester sekarang. Dan itu masuknya di telekomunikasi 1. Tapi nanti penilaian tetap menggunakan 2 nama praktikum lama ya, antena dan siskom. Ya, seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya terkait
apa namanya, praktikum, dengan kurikulum baru, ada yang mau ditanyakan? Atau dari SOP silakan kalau mau ditanyakan ke asisten. Silakan ada pertanyaan? Ini mahasiswa